1 bulan telah berlalu. Sang subuh telah datang mulai berbisik-bisik di telinga setiap insan yang sedang terlelap agar segera tersadar dari mimpi malamnya. Pemilik mata indah yang dihiasi oleh bulu mata yang lentik itu, kini mulai mengerjap-ngerjap seolah mengajak sang pemilik untuk tersadar dari tidur lelapnya. Adinda terbangun dari tidurnya kala ia mendengar seruan sang pemilik waktu yang sengaja selalu ia abadikan dalam benda pipih miliknya. Seru lenguhan Adinda, kala gadis itu terbangun dari tidurnya. Alhamdulillah sekarang sudah subuh, aku harus mandi dan segera sholat. Serunya. Adinda mengajak tubuhnya untuk terjaga sesaat, dan menuntun tubuh itu menuju kamar mandi. Di tengah-tengah langkahnya, ia merasakan ada sesuatu yang aneh pada perutnya, sehingga membuatnya berhenti melangkah. Adinda merasakan seperti ada sesuatu yang bergejolak di dalam perutnya yang begitu tidak tahan apabila tidak ia keluarkan. Adinda segera berlari menuju kamar mandinya. Astagfirullah. Adinda memuntahkan isi di dalam perutnya, namun hanya cairan bening saja yang ia keluarkan. Ya Allah, kenapa akhir-akhir ini aku sering mual? Apa aku punya penyakit? Seru Adinda yang merasa bingung. Mual Adinda entah sudah yang keberapa kalinya. Waktu terus berjalan hingga kini telah memasuki pukul 5 pagi. Seperti biasa para pelayan sedang sibuk melakukan aktivitasnya termasuk membuat sarapan untuk para tuan rumah. Bu Nadia tetap ikut andil dalam membantu para pelayan yang sedang sibuk di dapur. Meski sudah tidak bekerja lagi, namun Bu Nadia tetap tidak ingin melewatkan diri untuk membantu orang-orang yang pernah seprofesi dengannya untuk membuat sarapan. Pada saat memasak, Bu Nadia merasa ada yang aneh saat melihat keponakannya. Sepertinya keponakannya itu terlihat kurang bersemangat. Adinda nak, ada apa denganmu? Apa kamu baik-baik saja nak? Tanya Bu Nadia pada Adinda yang sedang mengiris daun bawang. Bibi, bikin kaget, Adinda baik kok Bi. Sahutnya dengan tersenyum. Tapi Bibi perhatikan kamu terlihat kurang bersemangat nak, apa kamu sakit? Tanya Bu Nadia yang merasa khawatir dengan keponakannya. Tidak kok Bi, mungkin karena tadi malam Adinda tidurnya agak terlalu larut malam, jadinya terlihat agak lesu deh. Kilah Adinda. Bukan maksud Adinda untuk berbohong, hanya saja dia merasa tidak ingin jika Bibi yang disayanginya itu menjadi khawatir. Bu Nadia menarik nafasnya. Nak, kalau kamu merasa kurang nyaman saat tidur di kamarmu, kamu boleh tidur berdua di kamar Bibi bersama Bibi nak. Ucap Bu Nadia dengan mengelus kepala keponakannya yang tertutup kain hijab itu. Adinda, kalau kamu takut tidur sendirian tidur sama Bibi saja nak. Sahut Bu Tarsih yang ikut menimpali namun masih fokus dengan pekerjaannya. Lagi-lagi Adinda tersenyum melihat perhatian yang begitu tulus dari para bibinya. Iya bibi-bibiku yang tercinta. Kalau Adinda merasa takut kalau tidur sendirian, Adinda akan tidur di kamar manapun yang Adinda mau deh, sahut Adinda dengan tersenyum lucu. Di lain tempat, tepatnya di ruang kerjanya, Al begitu sangat fokus terhadap sebuah benda cantik yang menjadi petunjuk akan keputusannya yang telah dirinya ambil sebulan yang lalu. Hari libur kerjanya ia gunakan hanya untuk memperhatikan kalung indah itu. Al memang sengaja belum memberikan kalung itu kembali pada Cynthia, karena masih ingin terus merenungi perbuatan buruknya yang pernah ia lakukan. Entah itu keinginan hatinya atau memang kehendak dari Tuhan. Al begitu tidak ingin melepaskan kalung putih yang cantik itu. Kalung ini adalah milik Cynthia, tapi kenapa wanita yang sering aku lihat dalam mimpi bukanlah dirinya? Dia masih gadis dan aku adalah orang pertama yang menyentuhnya. Suaranya terdengar begitu berbeda dengan suara Cynthia. Tapi kalung ini tidak ada yang mengakuinya selain Cynthia. Batin Al bertanya-tanya.
Ya Allah ya Tuhanku, baru kali ini aku merasa ragu dengan apa yang aku pilih. Seru Al. Dia gadis, seru Al. Seketika itu ucapannya langsung terhenti. Iya, dia masih gadis. Serunya lagi. Adinda, iya gadis itu. Seru Al dan langsung bergegas mencari keberadaan Adinda. Dilangkahkannya kaki jenjang nan kokoh itu menuju ke tempat orang yang dia cari. Hingga langkahnya terhenti pada sebuah tempat yang dimana di dalamnya berisi pemandangan indah para pelayan wanita yang sedang sibuk dengan aktivitasnya. Adinda. Panggil Al. Semua orang yang ada di dapur itu pun menoleh. Adinda cukup terkejut. Ternyata yang memanggilnya adalah tuannya. Adinda berusaha untuk tetap bersikap tenang. Iya tuan. Sahutnya. Tinggalkan dulu pekerjaanmu, aku ingin bicara berdua denganmu. Perintahnya. Bu Tarsih, Bu Ima, dan Bu Nadia saling memandang, hingga akhirnya. Adinda, sana nak kamu dipanggil oleh Tuan Al. Perintah Bu Nadia pada keponakannya. Iya Bi. Sahutnya gugup. Ayo. Ajak Al. Adinda pun mengekor dari belakang untuk mengikuti langkah Al. Hingga dirinya telah sampai di sebuah tempat favorit Tuan Alnya yang ada di rumah mewah itu. Hanya mereka berdua di ruangan itu. Rasa takut kini mulai muncul lagi di dalam hatinya. Duduklah. Perintah Al. Al pun juga duduk di sofa yang sama dengan Adinda. Adinda, aku ingin kamu menjawabnya dengan jujur. Tegasnya. Iya Tuan. Sahut Adinda. Apakah ini kalungmu? Tanya Al tanpa basa-basi dengan menunjukkan kalung itu. Adinda terkejut. Dia tidak tahu harus menjawab apa. Bukan Tuan. Sahutnya gugup. Adinda jawablah dengan jujur, kejujuranmu sangat penting bagiku Adinda. Seru Al. Adinda terdiam. Dalam hatinya sebenarnya ia ingin sekali mengaku jika kalung itu adalah miliknya. Tapi tidak mungkin ia lakukan. Karena jika sampai hal itu terjadi maka dia akan kehilangan ayah yang sangat disayanginya. Tidak Tuan, kalung itu bukan milik saya, tapi milik Kak Cynthia. Sahut Adinda pada akhirnya dengan berbohong. Al pun menghela nafasnya. Ternyata memang benar kalung ini milik Cynthia. Jadi dirinya tidak menikahi wanita yang salah. Waktu kini sudah menunjukkan pukul 6 pagi. Tuan rumah di kediaman Alexander tengah bersiap-siap untuk sarapan. Tanpa memberi kabar pada Al, Devina dan Enrico datang ke rumah putranya. Dan disinilah keluarga Georgina itu berada. Sedang menikmati sarapan pagi yang sudah disuguhkan. Mas mau yang mana lauknya, biar Cynthia ambilkan. Seru Cynthia yang berusaha menjadi istri yang baik. Ya, selama 1 bulan ini Cynthia menjadi istri Al, dia selalu berusaha bagaimana agar Al mau menerima dan tertarik padanya. Namun semua usahanya tidak pernah membuahkan hasil.
Tidak pernah sekalipun Al bersikap manis maupun bersikap romantis seperti suami pada umumnya. Ya, Cynthia tidak tahu saja, jika Al hampir setiap malam memimpikannya kejadian di mana dirinya telah menodai seorang gadis. Namun gadis yang ada di dalam mimpinya itu bukanlah dirinya. Seringkali hati dan pikiran Al saling bertentangan. Namun bukti tentang kejadian itu menuju pada Cynthia. Bagi Al kebenaran tentang kejadian itu seolah menjadi abu-abu sehingga dia sulit mencari yang benar. Namun Al akan tetap bertanggung jawab hanya berdasarkan bukti yang ada, yaitu bertanggung jawab pada Cynthia sebagai wanita yang sudah dia nodai. Tidak perlu biar akau yang mengambil sendiri saja, sahut Al. Loh, kamu bagaimana sih Al? Istri berniat baik untuk membantu kamu sarapan malah ditolak, seru Devina sang mama. Bukan seperti itu Ma, Al hanya tidak mau merepotkan Cynthia, kila Al. Iya Ma, tidak apa-apa, Mas Al memang benar. Mas Al menolak karena tidak ingin merepotkan Cynthia. Bela Cynthia pada suaminya agar terlihat baik di depan mama mertuanya. Kamu yang sabar ya nak, Al memang seperti itu orangnya. Iya Ma, sahut Cynthia. Al sama sekali tidak menggubris omongan mereka. Ayo sudah, sekarang waktunya kita menikmati sarapan, seru Enrico yang berusaha menenangkan kondisi meja makan yang sedikit menegang itu. Waktu sarapan para tuan rumah telah usai. Dan sekarang adalah giliran para pelayanlah yang akan menikmati sarapan mereka. Entah mengapa Adinda kurang berselera untuk sarapan pagi ini. Dirinya kali ini begitu ingin memakan lalapan ikan lele lengkap dengan nasinya yang sering dijual di pinggir jalan. Adinda, ayo nak kita sarapan dulu, seru Bu Ika. Iya Bi, Adinda makan nanti saja, sahutnya. Loh kok nanti, ya harus sarapan sekarang lah nak, jangan nunggu nanti kamu bisa sakit loh nak, sahut Bu Ima yang ikut menimpali. Mau tidak mau Adinda pun harus tetap sarapan, karena Adinda juga tidak mau jika dirinya sampai sakit. Saat memakan nasi dengan lauk yang diambilnya sendiri, Adinda merasakan ada yang aneh. Dia merasa ingin mual karena makanan itu. Merasakan hal itu, Adinda langsung bergegas menuju kamar mandi dapur. Huk! Muntah Adinda dan mengeluarkan kunyahan makanan yang belum sempat ia telan. Bu, si Adinda kenapa itu? Tanya Bitarsih yang melihat Adinda tiba-tiba saja masuk ke kamar mandi. Entahlah Bu, saya juga tidak tahu. Tapi sepertinya anak itu tidak terlihat baik beberapa hari ini, sahut Bu Ima. Apa anak itu sakit Bu? Tanya Bu Ika. Entahlah Bu, sahut Bu Ima. Setelah hampir 10 menit lamanya, Adinda baru keluar dari kamar mandi dan menuju ke tempat sarapannya. Terlihat wajah Adinda yang sedikit memucat. Adinda, kamu kenapa nak? Wajah kamu terlihat pucat, sepertinya kamu sakit Adinda, seru Bu Ima yang merasa khawatir. Tidak Bi, Adinda hanya merasa kurang nyaman saja di perut. Mungkin karena asam lambung Adinda sedang naik, jadinya Adinda sedikit mual deh tadi, sahutnya menjelaskan. Ya sudah nak, kalau begitu kamu istirahat saja dulu, Bibi khawatir penyakit asam lambung kamu makin parah lagi, sahut Bu Tarsih yang juga dibenarkan oleh semua temannya.
Adinda hanya tersenyum. Tidak apa-apa bibi-bibi. Adinda baik kok. Adinda masih kuat untuk bekerja. Sahutnya dengan tersenyum. Ya sudahlah nak, kalau itu memang mau kamu. Tapi kalau kamu merasa tidak kuat, bilang ya sama kami nak. Seru Bu Ika. Iya Bi. Sahutnya. Waktu kini sudah hampir memasuki pukul 9 pagi. Satu wanita versus dua wanita yang beda generasi itu sedang duduk bersantai dan melakukan obrolan ringan. Dengan duduk di sofa yang terletak tidak terlalu jauh dari kolam ikan. Nyonya Devina, Bu Nadia, dan Cynthia begitu asyik dengan obrolannya. Hingga datanglah Bu Ika dengan membawa 3 mangkuk sup jagung dan meletakkannya di meja mereka. Ini nyonya-nyonya sup jagungnya sudah siap. Seru Bu Ika. Oh terima kasih ya Bi. Sahut Cynthia tersenyum. Iya non, kalau begitu Bibi permisi dulu ke dapur. Pamit Bu Ika. Mereka bertiga ingin menikmati sup jagung yang diinginkan oleh Cynthia tadi. Entah mengapa saat mencium aroma dari sup jagung itu, Cynthia merasa tidak suka dengan aromanya, dan membuat perutnya seperti diaduk-aduk. Huk, huk, huk. Mual Cynthia dan langsung membekap mulutnya. Ada apa nak? Apa supnya tidak enak? Tanya Devina. Tidak ma, Cynthia masih belum sempat memakannya. Sahut Cynthia. Terus kenapa kamu mual-mual begitu sayang? Tanya Devina lagi. Tidak tahu ma, saat Cynthia mencium aroma sup ini, Cynthia tidak kuat dan ingin mual. Sahutnya. Mendengar jawaban dari Cynthia, Devina dan Bu Nadia saling menatap. Apa jangan-jangan? Itulah arti dari tatapan mereka. Cynthia, apa jangan-jangan kamu hamil? Tanya Devina dengan berbinar. Ah, apa hamil? Tanya Cynthia terkejut. Iya nak hamil, mama yakin pasti kamu hamil. Seru Devina begitu antusias. Ibu Devina, sebaiknya Cynthia kita periksakan dulu ke dokter. Seru Bu Nadia pada akhirnya yang tidak ingin terlalu terburu-buru mengambil kesimpulan. Iya Bu, saya akan meminta Al untuk membawa Cynthia periksa. Sahut Devina. Di sebuah rumah sakit mewah milik keluarganya, disinilah Al dan Cynthia berada. Karena Devina merasa yakin jika menantunya itu sedang mengandung. Ia pun langsung menyuruh Al untuk membawa istrinya ke ruang periksa kandungan. Dan disinilah sekarang Cynthia sedang berada di atas berangkar pemeriksaan. Dengan teliti dokter wanita itu memeriksa perut Cynthia. Sebuah senyuman terbit di bibir dokter wanita itu. Selamat Tuan Al dan Nona Cynthia, sebentar lagi Tuan dan Nona akan menjadi orang tua. Istri Anda hamil Tuan, ucap sang dokter. Dek. Al terpaku mendengar ucapan dokter wanita itu. Usia kandungannya sudah hampir memasuki usia 5 mingguan. Imbuhnya lagi. Al bingung harus bagaimana saat ini. Namun juga tidak bisa ditampik jika hatinya juga merasa senang. Ya, Al merasa senang karena istrinya hamil. Dan usianya sudah hampir memasuki usia 5 mingguan. Itu artinya anak yang dikandung Cynthia memang benar anaknya. Al menatap Cynthia. Terima kasih Cynthia. Ucap Al tersenyum. Dan hal itu sama sekali tidak diduga oleh Cynthia. Iya mas. Sahut Cynthia dengan tersenyum senang. Akhirnya aku hamil juga. Dan aku akan menjadi ratu di rumah Al hahaha. Batin Cynthia tertawa.
Mobil mewah warna hitam dengan harga yang fantastis itu kini telah sampai di pelataran rumah mewah Alexander. Devina sang mama sedari tadi terlihat begitu tidak sabar menanti kedatangan sang putra dan juga menantunya. Sedangkan Tuan Enrico dan Bu Nadia tetap bersikap tenang dalam menantikan kedatangan mereka. Al dan Cynthia keluar dari mobil mewah itu dan mengajak langkah mereka menuju ruangan rumah. Di sela kegiatan melangkah bersama, sebuah tangan wanita tiba-tiba saja melingkar di lengan kiri Al. Cynthia memang sengaja melingkarkan lengan tangannya pada lengan kekar Al. Memahami jika wanitanya sengaja melakukan hal itu membuat Al tidak bisa menolak. Ia membiarkan saja apa yang ingin dilakukan oleh Cynthia. Bukan tanpa sebab Al membiarkan hal ini. Mengingat saat ini wanita yang berstatus sebagai istrinya itu sedang mengandung buah hatinya, membuat Al harus bersikap untuk tidak terlalu dingin padanya. Al bukanlah seorang laki-laki yang tidak tahu bagaimana kondisi wanita hamil. Demi agar anaknya yang belum lahir itu tetap baik, Al akan berusaha untuk bersikap lebih baik pada wanita yang berstatus sebagai istrinya itu dari sikap sebelumnya. Akhirnya kalian datang juga, bagaimana sayang, kata dokter, kamu hamil kan? Tanya Devina dengan begitu antusiasnya. Iya ma, Cynthia hamil. Sahut Cynthia senang. Alhamdulillah. Sahut semuanya. Duduklah dulu sayang. Seru Devina. Senyum kebahagiaan begitu terpancar di wajah mereka. Hal yang paling dinantikan oleh keluarga Giorgino akhirnya terkabul. Al, selamat ya nak, akhirnya kamu akan menjadi seorang ayah. Seru Enrico. Terima kasih pak. Sahut Al. Al, mulai sekarang kamu harus lebih memperhatikan istri kamu Cynthia. Seru Devina. Al akan berusaha ma. Sahut Al. Baguslah kalau begitu nak. Sahut Enrico. Al, kamu dan Cynthia masih belum mengadakan resepsi pernikahan, jadi mama ingin resepsi pernikahan kalian harus disegerakan, agar semua orang tahu kalau wanita cantik ini adalah istri kamu. Seru Devina. Iya ma, setelah Al mengetahui jika Cynthia hamil, Al sudah memutuskan kalau resepsi pernikahan akan dilakukan pada bulan-bulan depan di minggu akhir. Sahut Al. Baguslah kalau begitu sayang, lebih cepat lebih baik. Sahut Devina dan diangguki oleh semuanya. Dalam lubuk hati seorang ibu, Bu Nadia benar-benar merasa sangat terharu dan bersyukur. Dirinya tidak menyangka jika anaknya yang hanya seorang gadis desa yang tidak berasal dari keluarga kaya bisa diterima dan disayangi oleh keluarga yang apabila dibandingkan dengan keluarganya, maka keluarganya hanyalah bagaikan butiran debu. Entah kebaikan apa dulu yang pernah ia lakukan sehingga dipertemukan keluarga hebat seperti keluarga Giorgino. Dalam hatinya Bu Nadia hanya bisa berdoa dan berharap agar putri semata wayangnya itu bisa terus hidup bahagia meski dirinya sudah tidak lagi ada untuk mendampingi putrinya. Tanpa terasa Bu Nadia meneteskan air matanya. Bu, ibu kenapa menangis? Tanya Cynthia. Tidak apa-apa nak, ini hanya air mata bahagia. Ibu bahagia karena putri ibu dianugerahi suami yang baik dan mertua yang sangat menyayangi putri ibu. Sahut Bu Nadia dengan penuh haru. Bu Nadia, tentu kami sangat menyayangi Cynthia, karena Cynthia adalah anak yang sangat baik, Cynthia adalah wanita terbaik untuk Al. Bahkan Cynthia mau menerima perbuatan buruk Al, yang belum tentu wanita lain akan mau menerimanya jika hal itu benar-benar terjadi. Sahut Devina tanpa ia sadari apa akibat dari perkataannya itu. Bu Nadia mengernyit tak paham. Perbuatan buruk nak Al? Tanya Bu Nadia bingung. Dek. Tubuh Al menjadi menegang. Seketika itu Devina langsung tersadar dari perkataannya. Maksud saya, Al itu kan orangnya terlalu sibuk bu sama pekerjaan. Jadi,
Jadi dari kesibukan putra saya itu membuat Cynthia jadi terabaikan. Tapi Nak Cynthia tetap mau menerima dan memaklumi apa yang menjadi kebiasaan putra saya, Bu. Dimana kalau hal itu dialami oleh wanita lain belum tentu mau menerima pasangan yang seperti anak saya. Sahut Devina gelagapan dengan diakhiri senyum kecutnya. Oh seperti itu, kalau hal itu bisa dimaklumi lah Bu, kan Nak Al adalah pemuda pekerja keras dan mengemban tanggung jawab besar. Jadi wajar saja kalau Nak Al sangat sibuk. Dan ya, kalau untuk soal ini insya Allah, putri saya bisa menerima dan memakluminya Bu. Sahut Bu Nadia. Al merasa lega, tubuh yang tadinya sempat menegang sekarang sudah rileks kembali. Hampir saja semuanya ketahuan. Sedangkan Enrico hanya bisa menggelengkan kepalanya melihat sikap istrinya yang terkadang hampir keceplosan. Begitu ingin agar kabar gembira tentang kehamilan putranya segera tersebar ke setiap penjuru yang ada di setiap sudut ruangan rumah mewah itu. Bu Nadia tak ingin melewatkan untuk memberitahu kabar bahagia ini pada teman-teman yang dulu pernah seprofesi dengannya. Oh iya Bu Devina, Pak Enrico, saya permisi mau menemui keponakan dan juga teman-teman saya dulu, saya ingin membagi kabar bahagia ini pada mereka. Seru Bu Nadia. Baik Bu silahkan. Sahut Enrico dan Devina. Bu Nadia pun meninggalkan ruang utama dan menuju ke tempat di mana teman-teman seperjuangannya itu berada. Ibu-ibu. Seru Bu Nadia setelah dirinya sampai di tempat itu. Iya. Sahut Bu Ima, dan mereka semua pun menoleh. Ada apa Bu Nadia? Tanya Bu Ika. Saya punya kabar bahagia yang ingin saya bagikan kepada kalian. Serunya. Kabar bahagia apa Bu? Ibu-ibu, adinda saya mau memberitahu kalau putri saya Cynthia saat ini sedang mengandung. Seru Bu Nadia dengan tersenyum bahagia. Alhamdulillah. Seru mereka ikut bahagia. Selamat ya Bu Nadia, sebentar lagi ibu akan menjadi seorang nenek. Seru Bu Tarsih dengan memeluk. Iya Bu, selamat ya Bu, semoga Nak Cynthia dan bayinya diberi kesehatan, dan Nak Cynthia diberi kelancaran saat melahirkan. Seru Bu Ima dan diamini oleh mereka. Begitupun dengan Adinda, ia juga turut bahagia atas kehamilan saudara sepupunya itu. Meski saudara sepupunya selalu bersikap tidak baik dan suka mengancamnya, tidak sedikit pun Adinda membencinya. Adinda tetap memaafkan dan memberikan doa terbaiknya untuk saudara sepupu dan juga bayi yang dikandungnya. Waktu sudah malam. Malam hari yang cukup menenangkan begitu lekat menyelimuti alam. Taburan bintang-bintang terlihat bertebaran menghiasi indahnya langit. Meski malam indah ini begitu menyelimuti tak membuat langit yang sudah memancarkan malam yang indah itu membuat hati seorang gadis yang sedang duduk memandang ke arahnya tak secerah indahnya langit malam. Adinda menerawang memandang indahnya langit malam. Serpihan-serpihan hidupnya bermunculan di ingatannya. Rasa sedih ini masih sama sekali tidak berkurang sedikit pun. Pengalaman hidupnya bersama kedua orang tua dan juga kakaknya, membuat gadis yang baru berusia 18 tahun itu memiliki pikiran yang lebih dewasa dari anak seusianya. Ditinggalkan ibu dan juga kakak kandungnya di usianya yang masih 12 tahun karena suatu kecelakaan menjadi suatu pukulan yang teramat dahsyat yang mengguncang hidupnya. Terlahir dari sebuah keluarga yang sederhana dan juga orang tua yang sederhana membuat Adinda tumbuh menjadi seorang gadis yang sederhana dan juga penyayang. Hingga saat dirinya telah duduk di bangku SMA, kesehatan ayahnya menjadi menurun. Dan hal itu mengharuskan ayahnya berhenti bekerja menjadi buruh tani. Hanya dengan sisa tabungan yang mereka miliki, ayah Adinda memutuskan untuk menanam sayuran di halaman belakang rumahnya. Meski hanya ada satu petak dan penghasilannya setiap kali panen tidak seberapa, Adinda dan ayahnya tetap bersyukur.
Hingga telah tiba saat kelulusan sekolahnya, Adinda memutuskan untuk membantu ayahnya berkebun. 4 bulan telah berlalu, Adinda mendapat kabar dari bibinya yang bekerja di kota, jika ada sebuah pekerjaan dengan gaji yang dapat membuat kehidupannya dan juga sang ayah menjadi lebih baik. Awalnya terasa berat bagi Adinda untuk meninggalkan sang ayah seorang diri. Namun ayahnya memberikan semangat kepercayaan agar putrinya tidak merasa khawatir untuk meninggalkannya seorang diri. Adinda bekerja di kediaman Alexander atas ajakan bibinya. Di awal hari pertama dirinya bekerja, Adinda disambut dengan begitu baiknya oleh semua orang yang juga bekerja di sana. Cynthia yang merupakan kakak sepupunya begitu suka rela mengulurkan tangannya untuk selalu memberitahu dan membimbingnya untuk bagaimana melakukan pekerjaan yang benar di rumah itu. Selama dirinya bekerja di sana hanya beberapa kali saja Adinda bertegur sapa dengan sang majikan Alexander. Sikap tuannya yang tidak terlalu banyak bicara dan hanya akan bicara untuk hal-hal yang penting saja membuat Adinda merasa sungkan dan juga segan setiap kali ia harus mengantarkan makanan ataupun minuman pada majikannya itu. Gaji yang Adinda dapatkan setiap bulannya pun terbilang sangat besar untuk gaji seorang asisten rumah tangga, yaitu 10 juta. Dengan gaji yang sebesar itu tentu akan sangat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan juga ayahnya di desa. Adinda selalu mengirimkan gajinya lewat rekening bibi kandungnya Bu Nadia, yang merupakan adik kandung dari ayahnya. 3 bulan sudah dirinya bekerja di rumah mewah ini. Dan selama dirinya bekerja di rumah mewah milik majikannya, sekalipun tidak pernah ada sesuatu yang buruk yang terjadi padanya. Hingga pada suatu malam, Adinda terbangun dari tidurnya. Entah mengapa dirinya merasa sangat ingin minum. Adinda mencoba meraih botol minum yang memang selalu dirinya merasa haus di tengah malam. Namun sangat disayangkan, entah Adinda yang lupa mengisi botol minumannya atau memang sudah habis tidak ada air minum di botolnya itu. Karena hal itu pun mengharuskan Adinda untuk pergi-pergi ke dapur dan minum di sana. Adinda melangkah keluar dari kamarnya. Di saat langkahnya belum sampai di dapur tiba-tiba saja semua lampu di rumah itu padam. Adinda yang merasa dirinya sudah sangat haus tetap melangkah dan ingin minum. Setelah selesai menenggak 1 gelas air penuh, Adinda pun ingin kembali ke kamarnya. Namun di tengah-tengah langkahnya Adinda mendengar seperti ada suara des asteris h asteris n yang terdengar seperti sedang menahan sakit. Suara itu begitu tidak asing di telinganya. Hingga pandangannya Adinda arahkan pada lantai atas di rumah mewah itu. Meski dalam keadaan gelap Adinda tetap bisa melihat dengan jelas. Terlihat di sana tuannya Al sedang memegangi kepalanya. Adinda yang merasa khawatir pun tanpa berpikir panjang ingin mendekati tuannya. Adinda melangkah dengan cepat dan melewati setiap susunan anak tangga yang tersusun kokoh itu. Hingga langkahnya telah sampai di dekat tuan Alnya. Adinda mencoba ingin menolong namun ditolak dengan keras oleh tuannya. Rasa khawatir yang begitu besar akan kondisi tuannya membuat Adinda tidak memperdulikan penolakan dari tuannya. Dengan tanpa aba-aba Adinda langsung memegang lengan kekar tuannya berniat untuk mengantarkan sang tuan ke tempat peristirahatannya. Namun tindakannya itu malah mendapatkan respon di luar dugaan. Tuan Alnya malah menarik paksa dirinya ke dalam kamarnya. Tuannya menutup kamar itu dengan begitu keras. Tentu saja hal itu membuat Adinda merasa sangat ketakutan. Dan di kamar itulah Adinda kehilangan sesuatu yang sangat berharga di dalam dirinya, yaitu sesuatu yang harus ia berikan untuk suaminya kelak, tetapi malah direnggut paksa oleh majikannya sendiri. Entah setan apa yang telah merasuki tuan mudanya itu. Dengan tanpa adanya rasa kasihan sedikit pun tuannya melakukannya secara membabi buta tanpa memberinya ampun. Merasa hancur sehancur-hancurnya itulah yang Adinda rasakan.
Tubuhnya sudah merasa tidak sanggup lagi untuk menahan rasa sakit yang teramat sangat itu dan menyebabkan dirinya tak sadarkan diri. Entah semenjak kapan tanpa dirinya sadari, Adinda meneteskan air matanya. Mengingat itu semua benar-benar telah menambah deretan luka di dalam hatinya. Suasana malam yang indah di halaman luas milik Alexander terlihat begitu sangat ramai dipenuhi banyaknya pengunjung. Deretan ucapan selama dari para rekan kerja, karyawan, dan juga sahabat begitu beriringan ingin menyaut uluran tangan sang pemilik acara. Ya, malam ini adalah malam di mana resepsi pernikahan Al dan juga Cynthia dilangsungkan. Para pelayan baik dari kediaman rumah utama maupun dari kediaman Al sendiri sama-sama berkolaborasi untuk memberikan kinerja terbaiknya dalam menyambut para tamu. Tak lupa sang asisten pribadi yang selalu dapat diandalkan oleh Al yaitu Andrew Choi telah siap siaga dalam memantau situasi dan kondisi acara mewah dan besar itu. Adinda begitu sangat sibuk mengantarkan minuman ke tempat para tamu. Semenjak dari tadi pagi dirinya terus bekerja tanpa beristirahat. Al yang pada saat itu tanpa sengaja melihat Adinda, merasakan ada yang aneh pada pelayannya. Rasa pusing yang Adinda rasakan sedari tadi sepertinya sudah tidak bisa ia tahan lagi. Hingga akhirnya, "Ya Allah, kepalaku!" batin Adinda. "Bruk! Adinda!" pekik Al. Al berlari meninggalkan singgasana di mana ia dan istrinya berada. Dengan tanpa memperdulikan istri dan juga para tamu yang hadir di sana, Al mendekat ke arah Adinda. "Adinda, bangun Adinda, apa yang terjadi padamu?" seru Al khawatir dengan menepuk-nepuk lembut pipi Adinda. "Adinda bangun!" serunya Al. Rasa khawatir yang tak bisa dibendung itu pun telah membuat Al mengambil tindakan yang akan menjadi tanda tanya besar bagi setiap orang yang melihatnya. "Bertahanlah Adinda, aku akan menolongmu," serunya. Tanpa memperdulikan tatapan dari orang-orang, Al menggendong tubuh mungil Adinda dan membawanya pergi dari tempat itu.